Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis yang mulia. Mungkin kita senantiasa diberkahi dalam umur, dalam amal kita dan waktu kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, pada kesempatan subuh hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Kita membahas masih seputar bejana. Yang terakhir kita bahas hukum bejana yang terbuat dari kulit, dan juga kita bahas tentang misalnya kalau ada wadah atau piring atau sendok yang ini bekas dari makannya non-muslim, bagaimana sikap kita ketika kita ingin menggunakannya. Kata Nabi SAW, ya seperti yang kita bahas kemarin, kalau memang itu terpaksa untuk digunakan dan kita masih dalam keadaan ragu-ragu tentang bejana tersebut atau wadah atau piring tersebut, maka hendaklah dicuci. Kemudian setelah itu dicuci bersih-bersih dan boleh kita gunakan dengan catatan kalau dalam keadaan darurat. Namun kalau memang itu bukan digunakan untuk, kita yakin bukan untuk memasak makanan seperti makanan-makanan yang haram, seperti hanya sekedar wadah untuk menampung air, maka tidak masalah untuk digunakan seperti hadis terakhir yang dimana Nabi SAW dan para sahabatnya berwudu dari wadah wanita musyrik. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Anas bin Malik tentang masih boleh menggunakan perak untuk menambal wadah yang nanti digunakan untuk menampung air. Kalau dikatakan wadah itu ditambal, berarti yang digunakan itu hanya sedikit saja. Nah, kita lihat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Enggak bawas. Dari Anas bin Malik bahwasanya bejana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah retak, maka di tempat letaknya itu ia adakan penyambung dari perak, dikeluarkan dia oleh Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwasanya wadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau gunakan untuk minum itu ada yang inkasar, ada yang pecah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menambalnya dengan potongan dari perak, ini digunakan untuk menambal ya barang tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, faedah-faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan Nabi SAW benar-benar menjaga barangnya atau hartanya.
Ini barang yang masih bisa ditambal, ya ditambal, nggak dibuang. Ya, barang yang masih bisa ditambal, ya ditambal, nggak dibuang. Mungkin kerjaan sebagian orang kalau lihat ada cacat sedikit seperti ini, sudahlah saya buang saja, ngapain tambal-tambal repot-repot. Namun Nabi SAW itu bukan orang yang sifatnya itu boros. Beliau kalau ada barang yang masih bisa beliau itu manfaatkan, selama itu beliau tetap manfaatkan. Cukup dengan ditambal tadi pakai perak. Ya, jadi Nabi SAW memang memanfaatkan barangnya itu baik-baik. Kemudian hadis ini menunjukkan juga kita diperintahkan tidak membuang-buang harta. Hadis ini menunjukkan kita diperintahkan tidak membuang-buang harta. 1 rupiah pun kalau ibarat kita tidak sia-siakan. Kalau masih bisa kita manfaatkan, tetap ketika itu dimanfaatkan. Karena sekali lagi yang namanya pemborosan, ya kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu termasuk di antara saudara-saudaranya setan. Dikatakan orang yang boros itu termasuk saudaranya setan. Maka perbuatan boros ini termasuk perbuatannya setan yang tidak boleh kita tiru. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau benar-benar rendah diri, tidak merasa selalu di atas, tidak sombong. Karena barang-barang yang beliau gunakan ya barang-barang pecahan juga. Yang sudah pecah, yang sudah rusak, itu tetap masih beliau itu gunakan. Beliau tidak boros-boros ketika menggunakan barang-barang semacam itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sifat Nabi SAW itu adalah orang yang tawadhu, orang yang benar-benar rendah diri, tidak menunjukkan kesombongan dirinya. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasanya perak masih boleh digunakan untuk menambal. Perak masih boleh digunakan untuk menambal. Namun di sini tidak digunakan emas. Tidak digunakan emas. Kenapa tidak digunakan emas? Kenapa tidak digunakan emas? 1 gram perak harganya berapa? 10 ribuan. Kalau 1 gram emas 500.000. Coba bayangkan kalau ini pakai tambal 1 gram saja, kira-kira boros nggak? Nah, dan juga nampak-nampaknya orang sombong seperti itu. Wah, ini kok kemaki tenan, cuma lubang sedikit aja ditambal pakai emas. Harusnya tidak seperti itu. Ya, ini termasuk ya tadi sikap menyombongkan diri dan juga termasuk pemborosan. Maka perak masih dibolehkan, namun emas tidak dibolehkan dalam kasus ini. Nah, kita simpulkan seperti itu. Jadi perak masih ada keringanan. Dan faedah yang terakhir juga kita simpulkan bahwasanya syariat Islam itu mendatangkan kemudahan. Syariat Islam itu mendatangkan kemudahan. Karena perak itu tidak secara mutlak diharamkan semuanya. Kalau masih dalam kadar sedikit, masih dalam kadar sedikit, itu masih dibolehkan untuk digunakan. Nah, sekarang kita masuk dalam bab yang baru, izalatun najasa wa bayanuha, yaitu bab menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis dan penjelasan tentang apa saja yang termasuk najis. Penjelasan tentang najis dan apa saja yang termasuk najis. Namun sebelum kita masuk di sini perlu dibedakan, ada istilah najis, ada istilah hadas. Ada istilah najis, ada istilah hadas. Kalau najis
suatu yang kotor menurut syariat. Suatu yang kotor menurut syariat. Jadi anggapan syariat itu dianggap kotor. Jadi sesuatu yang kotor ini bukan menurut kita, namun sesuatu yang kotor ini menurut syariat. Contoh misalnya, kita lihat ada yang memakai pakaian habis proyek, di sini penuh kotoran. Kita anggap kotor atau tidak? Kotor. Namun apakah masih boleh digunakan untuk sholat? Kalau itu memang bukan najis, masih boleh digunakan untuk sholat. Ya, masih boleh digunakan untuk sholat. Jadi tidak selamanya suatu yang kotor itu dihukumi najis. Namun kalau suatu yang najis, ya jelas itu kotor. Ya, kalau suatu yang najis, jelas itu kotor. Maka dibedakan antara najis, dan najis di sini suatu yang kotor menurut syariat dan bentuknya itu konkret atau nampak. Bentuk najis itu konkret atau nampak. Ini ada telek misalnya, ini kotoran yang najis, ini nampak, ini maka kita sebut najis. Ada lagi berupa darah, misalnya darah haid, ini juga suatu yang nampak, kita juga hukumi najis. Namun kalau yang satunya hadas, kalau hadas perbedaannya dengan najis, hadas itu menjelaskan kondisi seseorang. Ya, hadas itu menunjukkan kondisi seseorang. Dia berkentut, habis kentut. Maka kondisi dia tadi menunjukkan bahwasanya dia belum boleh sholat, tidak boleh sholat sampai dia itu bersuci. Maka kita katakan dia sedang berhadas. Kentutnya kelihatan nggak? Ya, kentutnya bekasnya kelihatan nggak pada badannya? Enggak. Paling baunya saja yang kecium. Namun kentutnya tidak ada bekas pada badan sebagaimana najis. Ada juga misalnya seorang itu berhadas karena habis hubungan intim, maka dia dalam keadaan junub, atau mimpi basah keluar mani maka dalam keadaan junub. Kita hukumi ini hadas. Namun apakah ketika itu nampak najisnya, nampak kotornya ataukah tidak? Tidak nampak. Orang yang dalam keadaan junub mungkin kalau jalan-jalan gitu nggak nampak. Oh, kamu habis junub ya? Nggak ada yang tahu kalau dia itu habis junub. Dia mau jalan, mau ke pasar, nih, mau ngurus apa-apa di luar, ngurus pakan burungnya misalnya. Kalau ditanya, kamu dalam keadaan junub? Ya nggak ketahuan kalau dia dalam keadaan junub. Dia boleh jalan-jalan tuh bebas kemana-mana. Namun yang jelas orang yang junub tidak diperkenankan untuk masuk masjid. Ya, orang yang junub tidak diperkenankan untuk masuk masjid. Jadi kalau hadas itu suatu yang tidak konkret, suatu yang abstrak, tidak nampak, menunjukkan kondisi, ya, menunjukkan kondisi seseorang. Maka ini perbedaan najis dan hadas. Nah, lalu ada yang kedua lagi yang perlu kita pahami, hukum asal untuk segala sesuatu itu suci. Atau yang dikatakan oleh para ulama, al-aslu fi kulli syai'in annahu tahir. Al-aslu fi kulli syai'in annahu tahir. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Adapun kita hukumi najis itu kalau ada dalil yang menunjukkan itu najis. Kita hukumi najis kalau ada dalil yang menunjukkan itu najis. Namun kalau tidak ada dalil, maka kembali ke hukum asalnya, itu adalah suci. Maka tidak bisa kita hukumi najis ketika itu sampai ada dalil. Mungkin Bapak dahulu itu pernah dengar ada beberapa jamaah yang ini di luar golongannya. Ketika kita masuk di masjidnya, ya, akhirnya duduk sedikit di sini karena kita ini bukan golongannya, ya, tidak masuk, tidak terdaftar lah, dia tidak terdaftar atau belum berbaiat. Bekas dari duduk kita itu dipel-pel, dibersih-bersihkan, nanti dindingnya itu ditemok, disentuh, dipel-pel juga. Pernah dengar seperti itu ya? Itu juga mungkin pernah masuk kemudian kena seperti itu pula. Ya.
Itu kan asalnya keyakinannya yang di luar golongannya itu adalah najis. Atau bapak-bapak yang masuk dalam masjidnya itu perhatikan najis tuh nggak beres. Sampai masuk dalam rumah, duduk di kursi, linggo cuma sebentar saja. Ya, itu langsung ketika pulang ya, mungkin pas di tempat ya nggak dipel, namun pas keluar baru wah ini nih kayaknya nih ya Pak Parjo ini nggak beres ini pipisnya. Ini barangkali ya bekas pipisnya ada di sini, dipel ketika itu misalnya. Ya. Ini menyalahi hukum asal di sini. Kita tadi katakan al aslu fi kulli syai'in annahu tahir. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Kita hukumi itu najis kalau ada dalil. Kita hukumi itu najis itu kalau ada dalil. Berarti kita tentukan tempat ini najis. Meja ini itu najis itu kalau ada dalil. Berarti kalau tidak ada dalilnya, maka kembali lagi ke hukum asal, segala sesuatu itu adalah suci. Nah, kita lihat sekarang tentang pendapat sebagian ulama yang menyatakan khamar itu dihukumi najis. Khamar atau miras itu dihukumi najis. Coba Pak Wasji dibacakan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, pernah ditanya Rasulullah SAW tentang arak dijadikan cuka. Sabdanya tidak boleh, dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi, dan ia berkata hasan atau sahih. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW pernah ditanyakan, bagaimana kalau khamar? Bagaimana kalau khamar tutakhadhu khallan? Bagaimana kalau khamar dijadikan khallu, dijadikan cuka? Bagaimana kalau khamar itu dijadikan cuka? Ngerti cuka ya? Dahulu itu proses pembuatan cuka itu pokoknya mengalami proses dari khamar. Ya, khamarnya itu didiamkan dalam waktu yang lama, mengalami proses yang namanya fermentasi, dibiarkan karena ada pendukung dari bakteri-bakteri. Kemudian khamar ini ya C2H5OH, ya kan betul Pak Parjo? Nah, C2H5OH itu berubah menjadi CH3COOH, betul kan? Ya, menjadi ya cuka tadi atau asam asetat, ya. Atau berubah menjadi asam asetat tadi, nama kimianya. Nabi ditanya tadi, boleh nggak dengan sengaja alkohol ini dijadikan, alkohol atau khamar, ya khamar ini dijadikan cuka, boleh ataukah tidak? Ya khamar itu dijadikan cuka. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dengan sengaja lah, karena dikatakan di sini tutakhaz, dijadikan. Berarti kalau dijadikan dengan sengaja, ada proses tangan manusia yang bantu proses tadi, maka tidak boleh. Akhrajahu Muslim, ya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini ada beberapa keterangan terlebih dahulu ya tentang najisnya khamar. Tentang najisnya khamar. Kesimpulannya dari pendapat para ulama, apakah khamar itu najis ataukah tidak, para ulama itu berbeda pendapat. Ada ulama yang menyatakan bahwasanya ya khamar jelas itu haram. Ya, kita simpulkan dulu yang pertama, faedah yang pertama, khamar itu haram. Khamar itu haram. Karena tadi mau dijadikan cuka, yang haram ini mau dijadikan cuka nggak boleh. Kalau ada campur tangan manusia, dilakukan dengan sengaja berubah dari khamar menjadi cuka, itu tidak boleh. Oh, berarti bentuk asalnya dari khamar itu dihukumi haram. Maka miras ini adalah minuman yang haram, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat itu mencegah. Syariat itu sifatnya mencegah.
Agar cuka ini ya biar tidak berubah dari khamr tadi, berarti perubahan bentuknya tadi, proses perubahan dari khamr menjadi cuka itu tidak dibolehkan. Yaitu perubahan dengan sengaja. Ada campur tangan manusia tadi, itu tidak dibolehkan. Tujuannya apa di sini? Saddu zara'i. Itu kita dicegah untuk melakukannya biar orang tidak gampang-gampangan. Wah, kalau ini dibolehkan seperti itu dengan sengaja, ya berarti ya sudah, kita tuku khamr, ya produksi khamr banyak-banyak, ya orang masalah dijadikan cuka. Namun tolong dipahami, cuka sekarang itu bukan dari khamr. Cuka sekarang itu bukan dari khamr. Bukan orang itu ada yang minum khamr kemudian itu bekas-bekasnya dijadikan cuka, atau ini dari pabrik khamr itu kemudian jadikan cuka. Bukan. Cuka ya dibuat prosesnya sendiri, walaupun asalnya itu dari alkohol tadi. Ya, walaupun asalnya dari alkohol. Ya, C2H5OH lah bahasa kimianya, berubah jadi CH3COOH. Ya, berubah dari alkohol menjadi asam asetat. Untuk cuka yang bapak-bapak itu pakai ya ketika makan bakso misalnya, ini jangan gambarannya itu gambarannya wah ini kayaknya dari khamr, ini haram. Cuka yang ada di pasaran, yang ada di kita saat ini itu sama sekali bukan berasal dari khamr, tetap dihukumi halal. Ya, jadi faedah yang ketiga dipahami, cuka itu asalnya halal. Karena Nabi SAW pernah memuji-muji cuka. Nabi SAW itu katakan khairul udumu al-khallu, khairul udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Kok Nabi bisa mengatakan demikian? Dahulu Nabi SAW itu nanya di rumah. Ya, Nabi SAW tanya di rumah, "Dek, ada makanan apa di rumah? Lauknya apa?" Ya, istrinya jawab, "Wahai Rasul, yang ada di sini lauknya cuma cuka saja." Nabi SAW mencaci nggak di sini, menjelek-jelekan istrinya nggak? Wah, kamu nih kok masaknya nggak beres, kok kamu ini persiapannya kurang matang, ya kok masak cuma disajikan cuka saja. Nabi SAW tidak mencela sama sekali, tidak jatuhkan istrinya sama sekali loh. Masalah malah puji, Masya Allah deh, ini kok cuka yang kamu sajikan luar biasa. Memang cuka itu lauk yang paling baik. Jadi kalau seperti ini ya patut dimaklumi. Jadi pas pulang beritahu istri, yo boten masalah. Ya, gur nyambel wae ora apa-apa. Ya. Ya. Gur nyambel wae ora apa-apa. Tiwul karo sambel enggak usah ada tempe, enggak usah ada yang lainnya, ya sederhana saja. Ya. Sederhana saja seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini. Coba lihat. Cuka sendiri yang disajikan itu enggak dibanting piringnya, enggak apa-apa, cuma cuka tok ini. Enggak, malah muji. Kemudian ini jadi pelajaran lagi, kalau makanan apapun enggak boleh dijelek-jelekan. Walaupun enggak enak loh di mulut. Ya. Istri sajikan itu kurang garam sedikit, ya atau terlalu manis, enggak boleh dicela makanannya. Makanannya enggak boleh dicela. Kalau mau beri masukan boleh. Namun dijelekan nggak boleh. Jadi nggak boleh bilang, wah ini makanan apa ini, makanan terlaknat. Nggak boleh. Namun kalau beri masukan, wah ini kayaknya ini, wah ini Masya Allah enak, puji dulu. Ini enaknya luar biasa sekali. Namun kok sambalnya ini kurang sitik. Namun kok yang kurang banget sebenarnya, namun halusnya. Ya. Kok ini terlalu manis, kali ini kayaknya gulanya berlebihan. Ya, namun diperhalus. Wah ini kayaknya gulanya ini mungkin kelebihan sedikit ini. Ya, beri masukan seperti itu. Beri masukan boleh, namun makanan itu tidak boleh dijelek-jelekan. Ya, sama ketika di warung makan juga demikian. Mau jelek-jelekan nggak boleh jelek-jelekan makanan. Namun kalau beri masukan boleh. Jadi cuka intinya masih halal. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, khamr dijadikan cuka itu ada dua proses. Ada yang proses natural alami, ya. Khamr jadi cuka itu ada dua proses. Ada yang natural atau alami. Ini masih dibolehkan.
Artinya cuma dibiarkan begitu saja. Ya, cuma dibiarkan begitu saja. Sama seperti proses natural atau alami, tape itu kalau dibiarkan lama-lama itu bisa buat mabuk loh. Tape itu kalau dibiarkan lama-lama, karena memang tape itu ada unsur alkoholnya, ya, dibiarkan lama-lama itu bisa buat jadi mabuk. Karena di raginya tadi ini kan jadi bakteri yang akan mendorong ini, kemudian jadi ada unsur khamrnya di situ. Namun kalau belum jadi khamar, gak masalah dinikmati, gak masalah dikonsumsi. Namun ketika sudah jadi khamar tidak boleh. Ini namanya proses alami. Namun ada cara yang kedua, khamar menjadi cuka tadi dengan proses bantuan manusia, dipercepat. Namun ingat ya, ini dibuat dari khamar. Kalau yang kedua ini tidak dibolehkan. Namun dengan catatan di sini, kalau proses saat ini bukan dibuat dari khamar, namun dibuat dari alkohol. Ya, bukan dibuat dari khamar, namun dibuat dari alkohol. Dan alkohol dan khamar itu berbeda. Alkohol dan khamar itu berbeda. Contoh misalnya, Bapak-bapak tahu alkohol antiseptik? Biasa untuk luka. Kalau kita khamar minum, mabuk kan? Ya. Namun kalau alkohol antiseptik diminum, mabuk atau mati? Ya, mabuk atau mati? Ada yang pernah nyoba? Tidak mabuk namun mati. Ya, tidak mabuk namun mati. Karena itu memang tidak boleh dikonsumsi dan kandungannya itu tinggi. Sehingga alkohol itu tidak boleh disamakan dengan khamar. Gampangannya seperti itu. Contoh lagi, beberapa parfum itu biasa memakai alkohol. Ya, ini biasa pakai alkohol. Maka di campuran ingredientnya, penyusun-penyusunnya itu biasa disebut ini ada kandungan alkoholnya. Dan biasa itu yang ada pada parfum yang semprotan, pakai spray. Nah ini alkoholnya ini bukan alkohol dari khamar. Bukan orang itu yang biasanya mabukan minum khamar itu alkoholnya dicampur di situ, bukan. Alkohol pada khamar itu sendiri, alkohol pada parfum juga sendiri. Jadi kesimpulannya parfum beralkohol itu tidak masalah. Nah ini kebanyakan kita itu rancu karena nggak paham, karena ya sekolahnya pas kimia ngantuk-ngantukan, ya alkoholnya itu nggak belajar baik-baik, tidur, ya sehingga ketika diterangkan ya kurang jelas, ya hukum ini jadi salah. Jadi alkohol kesimpulannya itu bukan khamar, ya. Namun khamar itu tetap ada kandungan alkoholnya, namun tidak semua alkohol itu memabukkan. Contoh misalnya lagi, bapak-bapak biasanya pembersih galon ada dikasih tisu. Pak Warno biasanya kasih tisu kan? Nah, itu ada kandungan alkoholnya. Ya, itu boleh dipakai untuk ngelap sesuatu, itu boleh. Ya, karena ini dipakai di luar. Namun dengan catatan kalau alkohol ini dipakai dikonsumsi dalam tubuh, ini yang perlu hati-hati. Contoh misalnya alkohol yang ada dalam obat batuk, ya itu baiknya dihindari. Alkohol yang ada dalam obat batuk itu baiknya dihindari. MUI itu memberikan catatan kalau lebih dari 1% tidak dibolehkan. Lebih dari 1% tidak dibolehkan. Namun kalau kurang dari 1% masih boleh. Kemudian contoh lagi, biasanya ada yang membuat roti, itu biasanya dicampur dengan rum, ya, atau untuk menambahkan cita rasa dipakai rum, istilahnya itu rum, ya. Rum ini biasanya ada pada ya roti-roti lah, kebanyakan roti apa misalnya? Jundul pakai rum juga. Nah, atau kue tar seperti itu nggih. Nah, rum ini termasuk golongan minuman keras. Dia kalau tidak salah masuk minuman keras itu tingkat middle atau pertengahan, ada tingkatan A, tingkatan B, tingkatan C. Dia masuk dalam golongan pertengahan. Kalau yang kelas atas itu seperti whisky, vodka, nah itu yang kelas tinggi. Ya. Kalau topi miring saya nggak tahu, belum pernah nyoba. Wong ini cuma apa golongan yang saya tahu dari baca-baca. Ya.
Itu tingkatan tinggi itu kayak vodka, whisky. Nah, ini tingkatan berat. Namun kalau seperti tadi rum ini masuk yang pertengahan. Ya, kalau Sprite itu bukan alkohol, itu zat glukosa yang diperbanyak, glukosa gula yang diperbanyak akhirnya jadi soda. Minum Sprite berapa botol pun nggak akan mabuk, ya, iya kan? Iya, nggak akan mabuk, paling perutnya aja kembung saja. Namun kalau mabuk ya enggak. Kalau bir ada unsur alkoholnya haram. Kalau 0% juga ya hati-hati. Jadi kesimpulannya tadi, kalau untuk yang pakai rum ini masuk golongan khamar, minuman keras, maka rum ini tidak boleh dipakai. Kadang seperti ini, adonannya sudah dibuat, kemudian dicampur rum, kemudian dipanggang, ya, di oven. Nah, ketika di oven, ya mungkin ada kecenderungan alkoholnya itu hilang, karena alkohol itu lebih cepat menguap dibandingkan air. Air titik didihnya berapa? 100. Kalau alkohol itu 80, berarti alkohol lebih cepat hilang. Namun kemungkinannya karena masih ada cita rasanya, maka masih kita katakan itu masih ada alkoholnya, maka dihindari. Kadang juga sudah di oven, dikeluarkan, baru diolesi rum lagi. Wah, ini lebih parah, berarti dia makan roti sekaligus konsumsi rum, konsumsi khamar. Nah, yang ini yang terakhir ini jelas-jelas tidak dibolehkan. Nah, lalu faedah yang lainnya lagi dari hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan, nah ini tentang perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama menyatakan khamar itu najis. Sebagian ulama itu menyatakan khamar itu najis. Jadi khamar itu haram, khamar juga sekaligus dihukumi najis. Mereka berdalil ini dihukumi najis, di samping dari hadis ini, wong ini tidak boleh dijadikan cuka kok. Ya berarti asalnya khamar itu najis. Mereka juga berdalil dengan ayat surat Al-Maidah ayat 90. Nah, surat Al-Maidah sudah sering dengar kan? Ini bukan 51 namun ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, perjudian, ansab, patung-patung, azlam, anak panah itu ada rijsun, adalah kotor. Min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah la'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, jumhur atau kebanyakan ulama berdalil bahwasanya wah, khamar ini najis di sini. Karena kalimat rijsun itu maknanya itu adalah najis. Kemudian juga ya ditambahkan dengan dalil-dalil seperti yang kita bahas kali ini. Intinya mereka katakan kalau khamar itu haram, khamar juga sekaligus najis. Namun sebagian ulama itu berdalil khamar itu tidaklah najis. Khamar itu tidaklah najis. Di antara dalilnya, dulu khamar itu diharamkan itu pelan-pelan. Ya, di dalam ayat itu disebutkan, ya janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk. Berarti kalau tidak mabuk boleh nggak salat? Boleh. Berarti kalau dalam keadaan mabuk itu saja yang tidak boleh salat. Berarti kondisi mabuk masih boleh. Maka dulu khamar itu diharamkan pelan-pelan. Enggak langsung tiba-tiba langsung haram, enggak. Ini juga tanda bahwasanya kalau kita ingin berdakwah itu juga mesti pelan-pelan. Nggak bisa kita merubahnya drastis langsung. Karena kalau berubah drastis ya taruhlah berubah. Hari ini berubah. Namun besok langsung kena demo. Ya langsung kena demo. Ini apa-apaan ini haram ini padahal sudah jadi tradisi turun-temurun. Sulit untuk menerima. Makanya beberapa hukum dalam ayat Al-Quran itu hukumnya berangsur-angsur turun, pelan-pelan turun, nggak langsung. Maka khamar dahulu itu tidak diharamkan langsung, segala waktu tidak. Sahabat dibolehkan. Nanti di luar sholat ya monggo mabuk nggak apa-apa. Namun kalau mau pergi sholat nggak boleh ya, awas. Ya,
Mau pergi sholat nggak boleh mabuk. Namun di luar sholat, ya monggo silakan. Yang penting pas sholat itu sudah dalam keadaan sadar. Nah barulah turun ayat ini turun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya khamr dan lain-lainnya itu semua adalah rijsun. Langsung jadi haram. Ya, langsung dikatakan haram. Maka ketika itu khamr saat pengharaman tadi, karena sahabat masih punya drum-drum untuk nampung khamr loh. Itu masih ada. Maka langsung mereka buang ketika itu khamr-khamr yang ada dibuang di pinggir-pinggir jalan. Para ulama yang katakan itu tidak najis, mereka hukumi kalau itu najis nggak boleh dibuang di jalan. Iya kan? Kalau itu najis tidak boleh dibuang di jalan. Karena nanti kalau ada yang lewat ya kasihan, mau pergi ke masjid sarungan misalnya, itu kena najis bagaimana? Susah. Ini kalau dihukumi najis. Kemudian juga perhatikan juga dalam ayat ini tadi. Dalam ayat ini digandengkan khamr itu dengan perjudian. Digandengkan juga dengan patung-patung berhala. Patung berhala boleh ditemuk enggak? Boleh disentuh enggak? Boleh enggak? Ini ada patung Buddha misalnya. Boleh enggak dipegang? Najis enggak? Enggak najis kan secara zatnya. Secara zatnya itu enggak najis. Ada kartu untuk main judi. Ya, kartu untuk main judi. Kita pegang kartunya, najis atau tidak? Nah, itu tidak najis. Dan khamr digandengkan dengan itu. Kalau ini tidak najis namun tetap haram, ya sama juga dengan khamar. Khamar itu tidak najis ya namun tetap masih haram. Maka kesimpulan yang lebih tepat kita katakan khamar itu haram namun tidak najis. Khamar itu haram namun tidak najis. Sebagaimana tadi judi itu haram namun kartunya itu tidak najis. Sebagaimana tadi patung-patung tadi itu suatu yang haram namun tidak najis. Maka bedakan, kadang sesuatu itu haram sekaligus najis. Babi itu haram dan babi dagingnya juga najis. Namun ada sesuatu yang dihukumi haram namun tidak najis. Ya, seperti yang kita bahas di kesempatan kali ini tentang masalah khamar. Dan perlu dipahami di sini kalau khamar itu kita katakan tidak najis, maka alkohol juga demikian. Namun ingat tidak ada kaitannya alkohol dan khamar. Alkohol itu bukan turunan dari khamarnya, ya bukan. Namun alkohol sendiri, khamar itu sendiri. Walaupun dalam khamar itu memiliki kandungan alkohol. Sehingga tadi yang dibahas tadi tentang parfum yang mengandung alkohol, boleh nggak digunakan? Ya, boleh atau tidak digunakan? Boleh. Apalagi ini digunakan di luar tubuh. Ya, ini digunakan di luar tubuh. Ya, ada yang pakai deodoran dan yang lainnya bentuknya seperti itu, yang spray lah. Ya. Ada juga yang dipakai di badan langsung. Ini di badan. Ya. Ada yang berupa ya kosmetik-kosmetik yang ada pada ibu-ibu juga. Itu ada sebagian yang mengandung alkohol. Kalau ini dipakai di luar tubuh tidak ada masalah. Boleh ketika itu untuk digunakan. Kemudian satu hadis lagi itu tentang najisnya keledai. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, ini kemohon kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.